Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat untuk Bapak Maman Nur Fadilah SEMM, selaku Kepala Seksi PTK Pendidikan SMP Disdik Kabupaten Bogor, yang alhamdulillah pada hari ini sudah menyempatkan diri waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita. Kemudian juga saya sampaikan yang terhormat untuk Bapak Dr. Sudarno selaku pengawas Kabupaten Bogor dan juga sekaligus untuk narasumber kita pada hari ini. Dan tak lupa saya sampaikan juga yang terhormat kepada Bapak Ibu peserta webinar series yang pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah kita masih bersama-sama, kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita dapat menimba ilmu walaupun hanya dalam dunia maya dari webinar ini, dari para narasumber yang memang luar biasa, yang tidak pernah henti-hentinya selalu memberikan ilmu kepada kita. Meskipun kita harus dilaksanakan secara online, tetapi alhamdulillah sampai saat ini yang benar-benar hadir menimba ilmu itu tidak pernah ada bosan-bosannya, selalu standby, dan semoga kita pun selalu dalam keadaan sehat walafiat. Acara ini merupakan acara tahap yang ketiga dari pelaksanaan FKMGMP, yaitu pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan PTK dan best practice. Dan selanjutnya nanti akan kita pada intinya akan kita sama-sama mendengarkan kebijakan dari Pak Maman yang akan disampaikan pada hari ini. Untuk Pak Maman, waktunya kami persilakan. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dan Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapat syafaat beliau di pada akhirat nanti. Amin. Yang saya hormati Bapak Ibu panitia, yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, dan yang saya banggakan serta saya hormati Bapak Ibu peserta kegiatan pada siang hari ini. Alhamdulillah, MGMP Kabupaten Bogor, walaupun sudah dengan kepengurusan baru dan belum terbentuk secara resmi ya, belum Sartijab, saya ucapkan selamat dulu kepada Bu Hartini yang pada periode saat ini dipercaya menjadi Ketua MGMP Kabupaten Bogor beserta kepengurusan yang baru. Mudah-mudahan Sartijab setelah Lebaran, saya berharap setelah Lebaran sudah ada Sartijab dan ada pengurusan lama dan pengurusan yang baru. Bapak Ibu yang saya hormati, tema hari ini kan penelitian tindakan kelas. Betul, bagaimana sebagai wujud profesionalisme guru dalam mengajar, salah satunya adalah melakukan penelitian. Penelitian itu dasar dari pembuatan nanti karya ilmiah atau jurnal-jurnal ke depan. Sangat penting kita pahami dan kita kuasai bersama, apalagi yang sekarang golongan 4A itu akan menjadi salah satu syarat untuk kenaikan pangkat selanjutnya. Yang pertama, yang kedua, saya sangat mengapresiasi kepada semua Bapak Ibu guru yang selalu semangat walaupun dalam keadaan puasa masih mau menuntut ilmu walaupun dengan cara online. Ada beberapa informasi yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, sertifikasi tahap pertama sudah ditransfer ke rekening masing-masing ya pada hari Minggu kemarin, dan insya Allah untuk TW1 tahap kedua itu akan mulai transferan kalau nggak hari Jumat, hari Senin, Minggu ini. Yang kedua, setelah informasi yang kedua yaitu patut dipahami juga dengan terbitnya Permendikbud nomor 40 tahun 2021, saya harapkan di Kabupaten Bogor ini yang belum mendaftar guru penggerak supaya cepat-cepat melakukan pendaftaran guru penggerak. Nanti ke depan salah satu untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas yaitu dari guru penggerak atau yang bisa bersertifikat guru penggerak. Saya atas nama pribadi dan kedinasan, walaupun terlambat
dan saya kira tidak ada kata terlambat untuk permohonan maaf, memohon maaf di bulan puasa ini dan menjelang Lebaran nanti kalau ada terdapat kesalahan, kehilafan, kealfaan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, mohon dibuatkan maaf. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, sepertinya tidak bisa berlama-lama nih saya. Udah ada panggilan lagi nih. Saya cuma bisa mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini sebaik mungkin. Laksanakan kegiatan ini dengan hati gembira, hati yang ikhlas, bagaimanapun. Jika kita melaksanakan kegiatan dengan penuh keikhlasan dan hati bergembira, insya Allah itu akan bermanfaat baik bagi diri kita maupun orang lain. Jadi laksanakan kegiatan ini jangan dengan penuh keterpaksaan, tapi lakukan dengan keikhlasan. Bagaimanapun kita sebagai guru dituntut untuk bisa berinovasi, dan salah satu tujuan dari penelitian tindakan kelas ini yaitu mengidentifikasi dan merumuskan serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan di dalam pembelajaran. Untuk itu, mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini akan bermunculan guru-guru inovatif yang bisa menyelesaikan, berinovasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran di kelas khususnya. Dan mudah-mudahan asal dari kegiatan ini akan muncullah orang penulis-penulis, guru-guru yang membuat karya ilmiah yang diakui secara nasional maupun internasional. Itu harapan kami, mudah-mudahan akan bermunculan guru-guru di Kabupaten Bogor yang penulisan karya ilmiahnya diakui di dunia internasional. Itu harapan kami. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Selamat mengikuti kegiatan ini sebaik-baiknya. Lakukan kegiatan ini dengan hati yang bahagia dan ikhlas. Mudah-mudahan kegiatan ini selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kegiatan pada siang hari ini kita buka bersama-sama. Bapak Ibu, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, tadinya ingin berlama-lama karena saya juga kangen nih, ingin mengikuti juga nih seperti apa sih PPK itu, karena secara teori atau secara praktek saya juga belum mendalami hal ini. Biar nanti untuk pembelajaran atau mendalami nanti biar narasumber yang menyampaikan. Tapi saya sangat mengapresiasi dan bersyukur wadah MGMP Kabupaten Bogor benar-benar sangat support terhadap kemajuan pendidikan Kabupaten Bogor. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maman, terima kasih. Ya. Terima kasih atas pembukaannya Pak Maman ya, atas sambutannya. Mudah-mudahan Pak Maman jangan khawatir, yang hadir pada hari ini semuanya itu berbahagia dan benar-benar semangat dan terus sampai akhir akan mengikuti. Tadi Pak Maman kangen mau ikut juga ya, mau menghadiri. Saya pun juga kangen Pak, kami juga kangen sama undangan BIMTEK-nya. Insya Allah bulan Juli ada ya, Juni ada reptis nanti. Iya, insya Allah Pak ya. Saya izin lab dulu ya. Ya, terima kasih Pak Maman sekali lagi. Selamat Nuhun Ibu, Bapak, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Bapak Ibu, tadi kita sudah menyimak bersama sambutan dari Pak Maman. Kemudian kita langsung saja kepada penyaji materi berikutnya, yaitu yang disampaikan oleh Bapak Dr. Sudarno. Ya, beliau akan mengantarkan tentang materi pengantar PTK, tentang rancangan pra-PTK, kemudian penyusunan bab 1 sampai penyusunan bab 2. Bapak Ibu jangan khawatir, saya yakin Pak Darno ini benar-benar akan membuka jendela kita, pengetahuan kita, dan penyemangat ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir dan tidak ada ruginya pada hari ini benar-benar menyimak untuk penyampaian dari Pak Sudarno. Baik, Bapak Sudarno silakan. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang Bapak.
Semangat ya, masih semangat ya. Semangat. Ya. Pak. Allah, insyaallah. Biasanya Bu Dewi kita awali dengan musik dulu Bu ya, Bu Dewi. Oh itu dia. Kan ciri khasnya Biar Bapak. semangat ini. Lagunya apa? Apal nggak lagu ini? Apa Nostalgia Hakikat Cinta Wis. Malaysia? Apal nggak? Coba ya, kita awali dengan azan dengan gembira-gembira ya. Tenang apa Ibu, ilmunya mah gampang buat PTK sebentar ya. Kita akan gembira-gembira dulu. Oke, kita share dulu ya. Ini nih, sudah saya share. Sudah, belum tampil ya? Belum, Pak. Nah, ini baru nih. Udah ya? Tampil nggak nih? Ya, sudah tampil, Pak. Nah, klik ya. Bapak Ibu ingat lagu ini nggak? Hakikat Cinta. Wah, Lagu lama nih. mungkin kalau udah dengar nadanya, Pak. Oh gitu. Iya. Oke. Ada suaranya nggak? Ada, Pak. Yo, gembira-gembira dulu ya. Ya, semuanya biar semangat. Apa Ayo, ini? Pak Matsuki. Aku adalah insan yang tak punya, cuma rasa cinta membara. Lalu tercipta rinduku padanya. Ingat Bapak Ibu, karena cinta bahagia. Puasa ini ya lemes ya. Jangan nggak mengatakan, oh cinta berharga dari emas dan permata. Apal ya? Nggak apa, Pak. Lalu ku bawa cinta bersada jiwa, sinar menyuluh gelita. Ya, rek. Sewaktu debar cintamu terasa melanda, bangkit rinduku padamu. Di ketika itu lalu tersentak diriku, sedari lamunan kini sebenar. Nyambung. Aku telah kau tinggalkan. Ya, aku adalah insan yang tak punya, cuma rasa cinta membara. Sip. Lalu tercipta rinduku padanya. Adik, karena cinta bahagia. Ya, ingat Bapak Ibu ya lagu lama ya. Hujan gak mengatakan, oh cinta berharga dari emas dan permata. Ya. Lalu ku bawa cinta di persada jiwa, sinar menyuluh gelita. Ya, sewaktu debar cintamu. Oh ya Allah, boleh kasih saya nama apa? Ini mau dijebak. Melanda bangkit rinduku padamu. Di ketika itu lalu tersentak diriku, sedari lamunan kini sebenarnya aku telah kau tinggalkan. Ya, puasa-puasa lemes. Udah bulan puasa.
Intro masih intro nih. Bentar ya, hiburan dulu, tenang. Bapak Ibu, kadang-kadang kita memang perlu hiburan ya. Serius terus juga pusing Bapak Ibu. Kita harus apa ya, refresh diri kita supaya senang di awal ini ya. Santai aja ya. Masih intro. Oke lah, cukup ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Darno. Nah, Bapak Ibu, Pak Darno artis FKM GMP. Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk ya materi kita hari ini. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum, Pak. Oh, belum. Berarti sebentar. Ini sepertinya harus stop dulu ya. Harus. Bentar. Ini. Ya, sudah kelihatan. Ya, sebentar. Ini saya besarkan. Nah, gede ya. Baik Bapak Ibu, yang saya hormati para pengurus ya, Forum MGMP, SMP di Kabupaten Bogor, Bu Hartini dan teman-teman ya, yang kali ini diwakili oleh Ibu Ratih ya, Bu Dewi Ratih, sama Bu Nanik ya, yang hadir ya. Ya Bapak Ibu semua, terlebih dahulu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semangatnya ya, kehadirannya pada pelatihan tindakan kelas ya di Forum MGMP. Ini adalah betul pelatihan yang ketiga ya, sesi yang ketiga setelah kemarin menyelesaikan tahap yang pertama dan yang kedua ya. Kemungkinan ini yang terakhir Bapak Ibu ya, sudah habis ya, nanti akan berlanjut mungkin setelah Lebaran nanti ya dengan tema yang berbeda ya. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan kita sharing saja Bapak Ibu ya tentang penelitian tindakan kelas. Bapak Ibu semua, sebenarnya kata-kata PTK ya, cerita PTK itu bukan hal yang baru Bapak Ibu ya, sudah lama. Semenjak kurikulum 2014, bahkan tahun 2000 ya, itu sudah ditemukan yang namanya Classroom Action Research ya. Jadi bukan hal yang baru ya, tapi adalah hal yang lama. Cuma yang menjadi permasalahan di kita ya, terutama ya di kita betul Kabupaten Bogor ya, itu adalah PTK itu hanya dijadikan ilmu saja gitu Pak Ibu. Artinya kita paham tapi belum diimplementasikan ya, tidak dilaksanakan. Nah seperti itu berarti kan ibaratnya apa ya, kita tahu ilmunya tapi nggak dilaksanakan. Nah itu kan kalau menurut saya sebuah kerugian ya, dan tidak akan membawa goal tujuan yang diharapkan yang menjadi filosofi PTK itu sendiri. Nah Bapak Ibu, kali ini saya akan bagi yang sudah paham ya, itu ini merupakan pengayaan ya, mengingatkan kembali. Mungkin paham tapi lupa gitu ya. Nah kita ingatkan kembali tentang apa itu PTK ya, agar semangat untuk meneliti, untuk melakukan PTK itu betul-betul tumbuh di Bapak Ibu, meskipun sekarang di masa pandemi dan meskipun sekarang di bulan puasa Bapak Ibu ya, tetap semangat ya, seperti itu. Nah bagi yang baru mendengar, berarti ini adalah hal yang baru, ayo sama-sama kita tingkatkan ya kita mengenai karya tulis ilmiah PTK ini. Bapak Ibu, ini saya awali dengan pembukaan tentang mau naik pangkat gitu ya, seperti itu. Bapak Ibu ini share screen-nya terlihat ya, jelas ya? Jelas Lihat. Pak Sudarno. Nah, suara saya juga terdengar ya? Iya, terdengar keras Pak Sudarno. Oke, Bapak Ibu kita awali dengan mau naik pangkat gitu ya. Nah, seperti itu. Kenapa yang diawali seperti ini? Karena Bapak Ibu itu kalau ya kita semua umumnya ya kalau bekerja memang kalau tidak ada buat apa sih kalau tidak ada reward ya, tidak ada penghargaan gitu ya. Nah sebenarnya bukan itu, bukan apa kamu naik pangkat ya, nanti kan kalau gitu untuk yang non PNS gimana coba, yang swasta nggak pernah naik pangkat gitu ya. Nah sebenarnya filosofi PTK bukan itu.
PTK itu yang menjadi filosofi utama adalah memperbaiki pembelajaran, memperbaiki keadaan, meningkatkan mutu pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran. Gitu. Tapi saya selalu awal dengan mau naik pangkat, jadi terutama yang pegawai negeri ya, biar semangat dulu. Nah, Bapak Ibu caranya kalau mau naik pangkat, Bapak Ibu harus mengumpulkan ini, mengumpulkan angka kredit. Jika sudah cukup, kita usulkan, cuma gitu. Nah, kapan mengumpulkan? Dari kapan? Ya dari sekarang ini, jangan tunda-tunda. Ya, nah salah satunya adalah nanti ada angka kredit dari ini kita kumpulkan ya dari sini nih. Bentar. Kalau oke, mohon maaf ya. Nah, Bapak Ibu kalau mau naik pangkat, Bapak Ibu ini sebelum ke PTK ya, itu kan ada unsur pendidikan, ada pembelajaran dan ada PKB, pengembangan keprofesian, dan yang terakhir unsur penunjang kan gitu ya. Jadi ada 4. Nah, kita ambil dari yang 4 ini adalah yang warna kuning ini Pak, Bapak Ibu ya. PKB. PKB itu nanti ini kita lihat ya, di PKB. Nah, Bapak Ibu, di PKB itu ada 3. Ada Slide-nya nggak jalan Pak Sudarno. nggak jalan? Iya, masih ke ini cover. Oh gitu? Iya. Sebentar, berarti saya stop dulu ya. Kayaknya ada sesuatu nih. Ntar saya harus kembali ke... Nah, berarti tidak mau di slideshow kayaknya. Ya, sepertinya nggak mau di slideshow. Iya, kadang Zoom memang nggak bisa di slideshow. Oke, berarti kalau begini aja bisa ya. Nah, begini. Bisa Manual Pak? ya. Ya. Iya, manual bisa. Nah, ini ceritakan tadi kan, ini mau naik pangkat. Kalau mau naik pangkat, dikumpulkan angka kreditnya. Ya, jika sudah cukup diusulkan gitu kan. Nah, kan syaratnya cuma ini naik pangkat itu. Ada 4 kan, pendidikan yang utama nih, pendidikan, pelaksanaan pembelajaran PKG dan PKB ini yang utama nih, yang utama 3 ini penunjang. Ini 90% minimal. Jadi Bapak Ibu kalau udah 90% dari jumlah total yang diperlukan itu udah bisa naik pangkat. Tidak ngitung tahun Bapak Ibu ya. Tahun itu karena Bapak Ibu nggak bisa mencukupi gitu ya. 1, 2, 3 ini. Nah, yang terakhir adalah ini penunjang gitu. Ini maksimal 10%. Nah, Bapak Ibu, kita ke sini nih. Hari ini materi kita adalah yang ini. Pengembangan keprofesian berkelanjutan ya. PKB ini dibagi menjadi 3. Nih, 1 pengembangan diri, 2 publikasi ilmiah, dan 3 karya inovasi. Nah, kita fokus kepada publikasi ilmiah. Apa itu? Nah, ini. Di dalam buku PKB yang namanya PI, publikasi ilmiah itu ada 10. 10 kita fokus ke sini, ke hasil penelitian dan umumnya PTK. Gitu kan, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Nah, ini info aja nih, langsung ya. Masuk ke laporan hasil penelitian. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya yang namanya penelitian itu banyak, Bapak Ibu. Ya, mungkin yang melanjutkan kuliah di S2, S3, Bapak Ibu, kita kenal dengan jenis penelitian itu apa aja. Ya, umumnya ada kualitatif, ada kuantitatif, ada penelitian tindakan, ada research and development, ada evaluasi program, itu Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, PTK ini khusus, Bapak Ibu. Ini dia termasuk dua-duanya, bisa kuan, mix antara kualitatif dan kuan. Ya, kenapa? Kalau kualitatif itu kan deskriptif, dari wawancara, dari observasi itu kualitatif, ya mendeskripsikan gimana keadaan kelas. Nah, kuantitatifnya apa di PTK? Itu nilai-nilai hasil ulangan, hasil apa namanya siklus 1 berapa, siklus 2 berapa, itu kuantitatif. Sehingga PTK ini khusus, ya action research yang merupakan kombinasi antara kuali dan kuanti, gitu ya, seperti itu. Tapi kuantinya tidak menggunakan analisis deskriptif, analisis apa namanya, analisis statistik ya, yang menggunakan homogenitas, normalitas, tidak seperti itu, karena ini tidak menguji perlakuan ya. Jadi tidak ada uji perlakuan untuk membuat suatu kebenaran, apakah ini ditolak atau diterima gitu ya, seperti itu bukan. Jadi merupakan statistik sederhana ya. Nah, Bapak Ibu kita lihat, kita masuk ke PTK ya, udah siap nih. Nah, jadi ini cerita dulu ya sebelum nanti ke bab 1 dan bab 2. Bapak Ibu, kenapa harus PTK ya? Ini disarankan sekali.
Jadi betul, karena PTK itu merupakan laporan kegiatan real ya, nyata di kelas. Kalau Bapak Ibu bisa, bolehkah Pak saya meneliti tentang sarana prasarana, tentang peningkatan SDM? Boleh-boleh saja, silahkan. Meneliti di MGMP, boleh. Meneliti bagaimana komite sekolah itu boleh. Tapi itu bukan tupoksi Bapak Ibu. Ya, itu boleh untuk mengembangkan karir berikutnya, ya tidak dibatasi ke sana. Tetapi yang dinyatakan untuk angka kredit itu adalah ini PTK, karena dia langsung terjun atau meneliti, mengobservasi dan menganalisis yang di kelas itu terjadi apa di kelas kita, ada masalah apa pembelajaran. Selama ini siswa kita boring, ya kan, siswa kita malas, siswa kita ngantuk, siswa kita tidak kreatif, siswa kita belum bisa baca, siswa kita takut bicara. Nah, ada apa itu semuanya? Itulah guru melakukan penelitian, ya, sehingga sangat tepat. Gitu. Nah, Bapak Ibu, sedikit ya kita cerita dulu. Kayak ini kalau angka kreditnya, kalau Bapak Ibu sudah nanti dapat PTK-nya selesai, mendapat poin 4, ya, dijurnalkan nilainya 2. Kalau tingkat regional ya, kalau tingkat kabupaten nilainya 1. Nah, Bapak Ibu, kita fokus ya ke classroom action research. Nah, Bapak Ibu, yang namanya tindakan kan classroom ya, kelas. Action berarti tindakan ya, riset penelitian gitu ya. Itu sebenarnya diawali dari dulu oleh Kemis ini, dia mengatakan bahwa yang menjadi konsep dasar itu pokoknya ciri khas ya. Nah, ciri khas daripada PTK itu adalah sebuah investigasi, penelitian ya, yang terkendali, berdaur ulang, itulah siklus. Kemudian reflektif, mandiri, dan tujuannya ini melakukan perbaikan gitu. Ini yang menjadi inti. Jadi buat apa PTK? PTK adalah untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Berarti apa? Prosesnya, sistemnya, isinya, situasi, ya metodenya itu diperbaiki semua gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini tujuannya Bapak Ibu semua, tujuan dari PTK itu adalah meningkatkan proses dan hasil belajar. Menumbuh kembangkan jelas ya budaya meneliti, dan juga meningkatkan kolaborasi ya. Selain produktivitas adalah meningkatkan kolaborasi antar pendidik. Nah, mungkin selama ini Bapak Ibu kita ngajar sendiri-sendiri ya. Tapi nanti sudah dimulai dengan kurikulum Merdeka Belajar itu, kita diperintahkan untuk tematik, ada profil pelajar Pancasila ya, tugas akhir yang akan mengkolaborasikan beberapa mata pelajaran ya. Mungkin nanti seide ya, selaras dengan PTK ini. Cuma kalau yang di PTK itu nanti Bapak Ibu kolaborasinya dengan guru yang semapel ya, atau yang serumpun. Sehingga ada umpan balik, gimana sih selama ini saya ngajar gitu ya, kolaborasi. Itu pentingnya ya Bapak Ibu ya, berkolaborasi dengan teman-teman itu, kita mau dievaluasi, mau diberikan masukan oleh teman kita. Nah Bu, tapi ya pelan-pelan ya Bu, tadi cara ngajarnya itu mungkin dalam tutur kata, mungkin Ibu mendominasi ya gitu ya. Nah, sehingga bisa masukkan oleh kita. Karena kita ingat student center, berarti kan siswanya yang 5M misalnya ya, yang menanya, mengamati gitu kan. Kemudian yang mengobservasi itu siapa? Mengkomunikasikan ya 5M, ingat ya, scientific ya. Itu adalah siswa, kan bukan kita gitu. Nah, nanti diberikan masukan oleh tim kolaborasi kita ya. Tapi itu sesuai dengan RPP-nya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu wajib buat RPP nanti. RPP untuk siklus 1 gimana? RPP siklus 2. Nah, itu harus dibuat, rancang dulu. Itu namanya proposal ya, awal-awal. Oke, Bapak Ibu, kita lihat dari karakteristik PTK. Nah, ini menjadi apa ya? Ciri khusus dibandingkan dengan penelitian lain ya. Yang pertama, dia harus permasalahan praktis di kelas. Tidak boleh permasalahan di luar kelas. Misalnya permasalahan anak-anak tawuran di luar kelas, tidak bisa jadikan PTK. Itu nanti akan berupa penelitian lain ya. Mungkin studi kasus gitu ya, seperti itu. Terus kemampuan orang tua siswa misalnya ya, kemudian motivasi orang tua siswa membimbing anak itu nggak bisa. Jadi yang khusus dihubungkan dengan materi pelajaran di kelas. Kalau sekarang masih ada KD ya, sebelum ada CP ya, kompetensi dasarnya apa. Nah, itu nanti apa yang mempengaruhi KD itu gitu ya, pembelajaran itu baru masuk ke permasalahan PTK.
Kemudian ini tidak untuk digeneralisasikan ya, tidak digeneralisasikan. Maksudnya tidak untuk disimpulkan secara umum. Nah, maksudnya Bapak Ibu kan nanti meneliti itu khusus di kelas 7. 7 apa? Rombelnya rombel A atau 71 misalnya. Jadi khusus penggunaan metode project based learning dapat meningkatkan kemandirian siswa gitu ya pada mata pelajaran IPA di kelas 7A. Nah, Bapak Ibu kesimpulannya hanya di kelas 7A saja. Nah, di 7B belum tentu, 7C belum tentu, kelas 8 belum tentu, sehingga tidak bisa digeneralisasikan ya. Kemudian kan dengan hasil sekian, siklus 1 sekian, 2 sekian, sehingga dinyatakan PTK ini berhasil. Berhasilnya itu karena yang menetapkan indikator siapa? Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Bu Dewi menetapkan indikator di tempat yang lain, SMP lain, belum tentu berhasil. Bu Nani menempatkan indikator di tempat lain dengan metode yang sama, belum tentu berhasil. Gitu. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, minggu kemarin sudah sampaikan, PTK itu namanya penelitian tidak harus berhasil. Tidak harus. Ya, kalau berhasil itu alhamdulillah, terima kasih. Ya, setelah kita menggunakan obat maksudnya tindakan ya, action ya, ramuan-ramuan kita buat, bisa strategi, bisa media, sehingga pembelajaran menarik dan itu berhasil. Itu yang kita harapkan. Tapi jika tidak berhasil, stop, tidak masalah ya gitu. Kemudian tidak ada populasi sampel, nggak ada. Nanti tidak ada menghitung berapa populasinya sampelnya, nggak usah. Kalau menyebutkan nanti ada subjek dan objek saja ya. Subjeknya adalah kelas 7A berjumlah 36 orang. Itu udah masuk populasi sampel, udah. Jadi nggak usah dihitung, nanti hanya diwakili 5 orang, 4 orang. Nggak bisa, tidak seperti itu. Jadi pertemuan pertama dengan jumlah berapa itu menentukan selanjutnya, data berikutnya. Gitu ya. Kemudian tidak ada kelompok eksperimen dan kontrol, nggak ada. Nah, dalam penelitian ekuasi eksperimen, itu kan ada kelompok treatment ya, perlakuan. Kelompok T1, T2, terus dibandingkan dengan kontrol begini, sehingga nanti ada signifikansi sekian. Nah, itu bukan. Itu penelitian di tingkat S1 atau S2 ya, seperti itu bukan seperti itu. Karena kita tidak membandingkan ya. Kemudian berupa siklus. Nah, kita sepakati siklus itu kalau nasional ya, itu minimal 2 siklus, per siklusnya adalah 3 kali pertemuan. Sehingga Bapak Ibu kalau mau PTK itu minimal 6 kali pertemuan untuk siklus, ditambah dengan observasi awal sekali, 7 kali lah. 7 atau 8 ya, 8 kali itu udah jelas PTK. Ya. Tapi kalau hanya sekali pertemuan, 2 kali pertemuan, itu maaf, itu bukan PTK Bapak Ibu. Ya, itu ya hanya pengalaman atau best practice atau apa ya, gitu. Ini bukan PTK. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini juga masih ciri sama ya. Bapak Ibu sambil ini ya, supaya nggak ngantuk, sambil mendengarkan penjelasan dari saya. Kalau mau langsung nanya, menanggapi, silahkan aja, nggak masalah ya. Nanti ada Bu Dewi dan Bu Nani ya, siapa yang mau ini. Oke. Ciri khusus PTK ini ya, ada tindakan, kemudian tindakan itu dilakukan melalui PBM ya, proses pembelajaran oleh guru. Kemudian untuk memecahkan masalah-masalah praktis di kelas. Oke, ini kita lihat lagi, ini sama Bapak Ibu ya, PTK itu seperti ini, 2 siklus, 3 kali pertemuan, ini udah diterangkan tadi ya. Yang diamati bukan hasilnya, bukan, tapi prosesnya. Gimana? Inilah perlunya tim kolaborasi, nanti observer ya, seperti itu. Oke, start dulu sampai sini PPM. Nah, ini kan PPM selama ini gimana? Tindakannya apa? Gitu, intinya gitu. Jadi Bapak Ibu itu memang harus punya inovasi ya, kreativitas. Bagaimana sih kita itu bisa merubah? Kan di kelas itu kita ujung tombak Bapak Ibu. Di kelas itu kita adalah yang menjadi agent of change, perubahan ya terhadap siswa itu ya kita ini. Mau tingkah laku kita, mau suara kita, mau media yang kita berikan, mau gimana tingkah pola kita, itu akan merubah siswa. Nah, itulah namanya action ya. Nah, Bapak Ibu lakukan itu tapi sambil ditulis, sambil dikumpulkan biar dapat poin ya. Jadi artinya kegiatan pembelajaran mutunya bagus ya kan, hasilnya bagus, disenangi siswa, siswanya kreatif dan semuanya,
tapi juga Bapak Ibu naik pangkat lancar, tuh ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah ini prosesnya ya, Bapak Ibu. Satu semester ada berapa bulan? Satu semester ada 6 bulan. Nah 6 bulan bagi-bagi. 2 bulan kita merancang dulu ya, buat proposal, izin dulu ke kepala sekolah. 2 bulannya melaksanakan, 2 bulan buat laporan. Sehingga satu semester hanya diperkenankan 1 PTK. 1 tahun itu adalah 2 PTK itu maksimal. Ya, kan kebutuhan juga nggak banyak. Kebutuhan PTK banyak itu saat Bapak Ibu di golongan 4A ke 4B. Ya, karena butuhnya 12. Dan sebenarnya itu bukan hanya dari PTK, bisa yang lain gitu ya. Cuma ada syarat tatkala 3D ke 4A itu sudah wajib. PI-nya harus salah satunya PTK gitu ya. Nah, itu poinnya 4. 4 kalau diseminarkan ya poinnya 4. Kalau nggak diseminarkan ya 0, nggak diterima, ditolak sama tim penilai gitu ya. Itu 4. Berarti kan kalau 3D ke 4A butuhnya 8. Berarti kan kurang 4 lagi. Yang 4 lagi mau PTK lagi boleh, mau buat modul boleh, buat buku diktat boleh, buat yang lain juga boleh, silahkan aja gitu ya, seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, saya kira tidak ini ya. Nah, ini kemudian ini langkah-langkahnya Bapak Ibu ya. Ciri khasnya seperti itu. Siklus 1, siklus 2. Siklus 1 itu mulai dari refleksi awal nih Bapak Ibu. Ini yang namanya prasiklus. Awal-awal itu Bapak Ibu. Jadi gini, kita melakukan PTK itu pertama-tama ke kelas itu adalah Bapak Ibu observasi dulu. Tergantung kelasnya ya. Kalau misalnya mau kelas 7 nih baru masuk. Dari kelas 6 kan, dari SD mana masuk. Saya mau buat PTK, berarti gimana nih? Kan nggak punya apa-apa. Intake siswanya nggak tahu kan? Observasi awal dulu. Caranya, Bapak Ibu pancing dengan materi-materi Bapak Ibu, materi-materi yang akan disampaikan, kira-kira siswanya ngerti nggak? Gitu ya. Bukan hasil wawancara. Nah, belum ngerti, berarti kita tahu kan bahan mentahnya seperti ini. Itu adalah refleksi awal. Gitu. Atau refleksi awal berdasarkan materi juga boleh. Dari siswa sebelumnya. Nah, itu juga boleh ya. Nanti kalau ada yang nanya ya atau apa namanya bingung, refleksi awal dari mana? Boleh masuk kelas itu kalau Bapak Ibu sama sekali 0, nggak tahu, ya kan? Bisa wawancara, bisa observasi dari materi kita, bisa berdasarkan materi tahun lalu, materi yang paling sulit. Misalnya kalau dalam tadi IPA ya, misalnya materi listrik atau cahaya, sulit kan? Bertahun-tahun ngajar itu nggak pernah berhasil. Nah, itu boleh. Jadi berdasarkan hasil tahun yang lalu, tahun pelajaran sebelumnya, rata-rata pencapaian pada mata pelajaran optik misalnya, atau cahaya ini IPA ya, tidak pernah tercapai. Itu jadikan refleksi. Itu bisa juga. Ya. Jadi banyak yang di dasar. Ya. Nah, seperti ini refleksi itu ya, seperti ini. Oke, Bapak Ibu, sampai sini dulu mungkin Bu Dewi ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Bapak Ibu, bila ada yang mau ditanyakan, boleh resen. Oh, Pak Matsupi, silakan Pak Matsupi. Yo. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Mbak Dokter, sebelum lanjut ke berikutnya, tadi ada yang sedikit mengganjal dalam PTK kan kita ada 7 kali pertemuan ya Pak Dokter ya, dan dalam satu siklus minimal 3 kali pertemuan. Berarti kalau tadi Pak Dokter menyatakan bahwa ketika siswa kita 36 terdaftar di data awal, apakah memang benar siswa itu dalam 7 pertemuan berikutnya harus hadir? Nah, bagaimana jika terjadi di pertemuan keempat atau kelima saat contohnya pengambilan nilai, jumlahnya ada yang sakit, izin dan sebagainya kan ya, kita tidak bisa memprediksi. Apa yang harus kita lakukan ketika jumlah siswa di pertemuan berikutnya tidak sesuai dengan data awal? Terima kasih Pak Dokter. Ya, siap. Oke, Bu Dewi langsung. Iya Pak, boleh langsung. Ini kebetulan ada juga yang mau bertanya, Ibu Yuyun Yunia ya. Tapi untuk lebih baiknya langsung saja dijawab dulu. Untuk Bu Yuyun ditunggu dulu ya. Oke, terima kasih Pak Marsupi ya dari SMP Negeri 1 Tenjo. Ya, benar Pak yang disampaikan oleh Bapak. Jadi dalam pedoman Bapak Ibu semua ya, itu belum tidak ada menyebutkan jumlah siswa. Ya, jadi yang ada itu memang pertemuan pertama menjadi patokan. Misalnya gini, siswanya 36 nih Pak.
Iya. 36. Pas pertemuan pertama, Bapak menginginkan hadir semua apa tidak? Misalnya, hadir semua. Ada semua. Hadir semua nih pertemuan pertama. Oke ya. Nah, pertemuan pertama hadir 36 siswa. Pertemuan pertama itu kan sudah ada observasi, Pak ya. Ada pengamatan. Sudah ada, Pak. Langsung, Pak. Langsung pengamatan. Langsung ini. Dicatatkan hal-hal gitu kan. Boleh, silahkan. Pertemuan kedua, siswanya turun ya, Pak. Mungkin 30 kali ya, gitu ya, 5. Nah, tetap masukkan dulu data hadirnya. Oke, pengamatan terus. Nah, sampai pertemuan ketiga nih, Pak. Turun lagi ya, Pak. Tinggal berapa gitu ya, Pak. Nah, kalau kondisinya seperti itu menurun, maka yang Bapak teliti yang paling akhir. Yang akhir itu satu. Paling sedikit. Ya, yang paling sedikit. Nah, misalnya terakhir jadi yang terus hadir di pertemuan 1, 2, 3 itu siswa mana itu yang ajak terus. Begitu di apa namanya di pertemuan ada yang bolong-bolong ceritanya gitu ya, ada yang bolong-bolong. Jangan dianggap, Pak, jangan dihitung. Gitu. Cara membuat presentasi nanti kalau standarnya ketuntasan klasikal, tapi kan beda-beda. Tapi umumnya memang rata-rata ya, klasikal ya, persentase ya. Jadi misalnya nih, yang hadir terus 1, 2, 3 itu udah 25 orang nih, hadir terus, Pak. Berarti kalau ketuntasan 85%, 85% dari 25 yang terakhir, bukan dari yang 36, Pak, gitu. Tapi masa sih tinggal 15, tinggal 10 gitu ya. Tapi kecuali saat pandemi, nih Pak. Kalau saat pandemi kan ada sip-sipan, Pak. Ada sip pagi, sip siang ya, Pak ya. Ada sip awal. Nah, Bapak harus konsisten ke sip yang pertama. Sip 1 dihadiri 15 orang. Tetap yang 15 lanjut sip 1 terus, Pak. Pertemuan 1, sip 1, pertemuan 2, 3, terus itu. Nah, Bapak apakah nggak ngajar sip 2? Ngajar saja, tapi bukan dijadikan penelitian. Gitu, Pak. Seperti itu. Nah, yang nggak boleh itu pertemuan 1, sip 1, pertemuan 2, sip 2, pertemuan 3, sip 1. Nah, itu boleh. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Nah, ya, nanti adapun apa namanya siswa itu mau kita teliti enggak, Bapak nggak usah bilang ke siswanya, nggak usah ngomong anak-anak saya mau buat PTK, nggak usah. PTK itu buat kita gitu ya. Jadi rahasia. Nanti anak-anak nggak ada nilainya ini, nggak usah cerita, Pak, ke anak-anaknya. Wah, Pak, saya nggak masuk PTK ini, jadi nggak ada nilainya. Nggak usah. Dan kalau perlu, kalau kemarin dianjurkan malah pakai kode, Pak, kode siswa A, B, C, D atau apa gitu ya. Jadi nggak pakai nama siswa. Itu dianjurkan malah seperti itu. Jadi apa namanya ya, untuk menghindari diskriminasi atau apa ke siswa gitu ya. Nah, seperti itu ya. Gitu ya, Pak. Iya, Pak, makasih, Pak. Ya, Pak Matsufi bagaimana? Sudah bisa diterima ya? Iya, Bu. Iya, makasih, Bu. Pak Matsufi dari SMP Negeri 1 Pinju. Ya, silakan untuk berikutnya Ibu Yuyun, penanya kedua. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ibu Yunian dari SMP 2 Dramaga, Bu ya. Mau nanya ini, Pak, tentang siklus, kan ada 2 siklus di PTK. Nah, maaf, saya insya Allah mau ngebahas PTK tentang pencemaran lingkungan. Nah, di dalam pencemaran lingkungan itu kan ada tiga subtopik ya, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara. Sebenarnya yang mau saya tonjolkan di PTK itu pencemaran tanah, tapi gimana menurut pendapat Pak Dr. Sudarno tentang siklusnya itu, materinya apa semuanya aja di pencemaran diglobalin atau khusus tentang pencemaran tanah? Itu aja, Bu, mungkin. Terima kasih, Bu Dewi. Iya, terima kasih Bu Yuyun. Silakan Pak Darno. Ya, makasih Bu Yuyun. Ya, Bapak Ibu semuanya. Nanti dalam apa namanya ruang lingkup melakukan penelitian ya PTK itu Bapak Ibu tergantung kepada judul gitu ya. Nanti ada judul. Bapak Ibu bisa mencantumkan khusus judul misalnya peningkatan keaktifan siswa dalam materi pencemaran lingkungan, boleh. Tapi kalau mau dalam pelajaran IPA itu juga nggak masalah ya. Malah yang dianjurkan itu adalah judul mata pelajaran. Kenapa mata pelajaran? Supaya nanti materi bisa berlanjut. Ya, ingat ya, materinya berlanjut, metodenya tetap harus sama.
Ya. Tapi kalau apalagi tadi Ibu pengennya pencemaran mau pencemaran tanah saja. Sempit sekali Bu, Bapak Ibu. Sempit ya, iya betul. Judulnya Pencemaran lingkungan mungkin ya Pak. Ya? tanah. Itu Iya, mungkin berapa 2 kali pertemuan selesai, 3 kali. iya, Malah ini membatasi ya. iya betul. Jadi saran saya, Ibu Hmm. bisa menggunakan materi pencemaran. Lihat kalau misalnya KD itu bisa sampai 10 kali pertemuan ya, 8 apa 10, silahkan gitu ya. Oh Tapi iya, takutnya siklus 2 tidak selesai. Kan saya nggak iya, tahu indikator Ibu apa. oh Nah, iya, itu indikator nggak selesai, bisa dilanjutkan, Bu, nggak apa-apa. Tapi kalau dibatasi judul, nah itu harus berhenti sampai situ. Gitu. Nah, makanya harus IPA gitu ya. Umum aja IPA. PKN, PS gitu ya, seperti itu. Oke, Iya, Bu Yun sudah? iya Pak, maaf tentang tadi Bapak menyebutkan misalnya meningkatkan keaktifan siswa itu nanti instrumennya observasi ya dari itu. Observasi tentang keaktifan siswa apa aja gitu Pak. Oh ya, nanti kan boleh Bu ya, ranahnya itu hasil belajar, bisa Oh kognitif, iya hasil bisa belajar ya. afektif, bisa Mm-mm. psikomotor. Berarti kalau Oh iya, untuk keaktifan, berarti kan maksudnya ke afektif tuh, ke sikap. iya, Ya nanti bisa iya. pakai skala Likert ya gitu, seperti itu. Ya. Mm-mm. Mm-mm. Iya Pak, baik Pak. Kita Terima kasih, teruskan Pak. dulu ya, Bu Dewi. Kita Iya. teruskan dulu ya. Silakan Pak. Terima kasih ya Pak Darno, Bu Dewi. Ya, sama-sama Bu Yuyun. Iya. Kita lanjutkan ya, sebuah refleksi awal itu seperti cerita ini ya. Ini cerita lucu-lucu Bapak Ibu ya, dari Balada Malih Tongtong, ini guru, salah satu guru ya. Guru IPA nih, salah satu di Bogor. Nah, contohnya begini. Jadi yang namanya refleksi itu guru adalah memikirkan masalah-masalah kelas. Kelas mana? Kelas 85 gitu khusus. Ada apa ini? Berkaitan dengan materi pembelajaran ya. Nah, kemudian ada masalah apa? Ya. Nah, ini kan seperti ini. Jadi, emang dari mana tahu ya ada permasalahan kalau anak siswa kita itu belajarnya jeblok, belajarnya hancur. Ya gimana? Ya mungkin harus tahu ya dari hasil ulangan harian, dari observasi, tidak tercapai KKM. Nah, seperti itu. Ini cerita apa namanya? Refleksi supaya kita pahami dengan mudah ya. Jadi terus kita merenungkan kenapa hasil belajar siswa kita itu kok tidak sesuai harapan, tidak sesuai KKM. Nah, ada apa ini? Nah, ya kita pikirkan ya seperti ini. Nah, kita ini ledek-ledek. Ini anehnya ini ya, lucu-lucu aja ya. Mungkin metodenya, alat evaluasinya kita rubah ya. Nah, gunakan media dan semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu, refleksi itu seperti ini. Refleksi awal adalah kegiatan menemukan masalah dan menganalisis faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab masalah itu. Jadi apa? Kita temukan dulu nih, yang menjadi akar masalah di kelas apa? Setelah itu kita analisis faktor-faktornya apa. Nah, di sini Bapak Ibu harus update dengan pustaka ya, literatur ya. Kalau misalnya motivasi yang mempengaruhi apa, ya kan? Kalau keterampilan, meningkatkan keterampilan, itu faktornya apa? Terus meningkatkan pemahaman itu apa? Itu harus update dengan literasi. Dan itu bisa dicari di internet atau di internet ya, atau di pustaka ya gitu. Yang berarti mau aja duluan, nanti yang Lainnya limanya apa? Nggak apa-apa 13. Maaf Ibu. Yang tadi yang lain. Ibu Tuti maaf ya. Oke, itu. Udah. Bocor ya. Oke. Bapak Ibu, kita menganalisis masalah nih caranya nih ya. Yang pertama, pilihlah masalah yang paling penting ya. Jadi jangan masalah yang tidak penting. Yang penting itu adalah masalah yang ada di kelas, di pembelajaran. Masalah yang tidak penting kita singkirkan. Hindari di luar kemampuan. Ya, misalnya yang kita tidak tahu, tidak ada hubungan dengan pembelajaran kita, itu hindari. Pilih masalah berskala kecil dan terbatas. Yang paling kecil saja yang mudah. Masalah mana yang diprioritaskan dulu? Kan masalahnya banyak di masa pandemi ini. Kita ambil yang utama. Usahakan bekerja kolaboratif. Inilah dengan observer ya. Terus kita lihat bidang garapan PTK ini. Bisa metode, strategi, model, bisa prosedur evaluasi ya. Misalnya meningkatkan motivasi siswa melalui evaluasi STEM misalnya gitu ya.
Boleh. Atau evaluasi model yang lain ya. Model apa namanya yang dikenal ya, model evaluasi apa tuh? Evaluasi kesenjangan atau evaluasi kuis, pakai kuis itu ya. Nah, itu seperti itu. Boleh ya. Perubahan sikap, nilai, media, lingkungan belajar, materi dan kurikulum. Ini boleh. Ya. Ini bidang garapan PTK. Nah, diawali yang 2 bulan pertama adalah menyusun rencana perbaikan. Gimana cara nyusun rencana perbaikan? Nah, caranya nih. Terus gimana ya kita susun ya? Kita evaluasi ini. Ya, ini cerita-cerita lucu. Nah, seperti ini. Nah, gimana nih usaha Mali Tontong ini supaya siswanya menjadi berhasil? Oke, saya akan menerapkan model apa? Media apa? Inilah yang namanya obatnya atau ramuannya itu ini. Yang ini akan mencapai ketuntasan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya yang namanya perencanaan itu adalah kita memperbaiki kelemahan yang terjadi setelah tadi observasi tadi. Jadi nanti dalam menyusun judul itu harus ada Bapak Ibu apa yang akan menjadi sasarannya, menjadi poin utama, variabel terikatnya apa. Nah, itu akan menjadi nanti masalah utama dari PTK kita, ya, akan kita perbaiki dalam proses pembelajaran. Nah, dasarnya hasil analisis penyebab masalah. Strategi yang dipilih itu memecahkan masalah, ya. Jangan menambah masalah, Pak Ibu ya. Jadi kalau kira-kira kita membuat strategi menambah masalah, ya jangan ya, kita harus menyelesaikan permasalahan. Baru kita implementasikan nih. Nah, setelah kita menyusun RPP, setelah menyusun semua ya, bukan RPP, juga termasuk format penilaian, observasi, dan semuanya disusun ya, baru kita implementasikan, kita laksanakan di siklus 1, pertemuan 1. Jadi tahap pelaksanaan itu adalah kita memodifikasi tindakan sesuai dengan strategi yang kita buat. Nah, itu ada observasi ya. Jadi urutannya Bapak Ibu, refleksi, perencanaan, terus apa? Melaksanakan, baru berikutnya apa? Terakhir, observasi. Ya, observasi itu saat pembelajaran berlangsung. Yang mengobservasi siapa? Teman kita dan kita sendiri. Kita bisa mengamati juga, tapi kita fokus pada pembelajaran kita, ya, gitu. Nah, berikutnya ini pengumpulan data. Pengumpulan data itu berkaitan dengan pembelajaran. Objek yang diamati adalah peristiwa-peristiwa yang menjadi indikator keberhasilan. Tuh. Nanti Bapak Ibu menetapkan ya, menetapkan dulu indikator keberhasilan. Karena nanti PTK itu akan berhenti siklusnya tatkala indikator keberhasilannya sudah tercapai. Jika belum tercapai, harus lanjut terus. Nanti dibatasi sampai tahap siklus 4. Jika tidak berhasil, dihentikan saja. Ya, seperti itu. Nah, apa yang diobservasi? Hasil belajar, kemandirian, motivasi, dan semuanya nih ya, Bapak Ibu, ini diobservasi. Terus siapa yang mengobservasi? Teman kita, teman sejawat. Ya, nah ini instrumennya bisa tes, non tes ya. Kita cepat aja. Nanti kita langsung masuk ke ini ya, langsung masuk ke pelatihan ya, langsung ke bab 1 dan bab 2. Ini baru teorinya dulu. Interpretasi, lakukan analisis data, dan lakukan uji hipotesis ya. Maksudnya hipotesisnya itu apakah tindakan ramuan ya, obat yang kita berikan itu mujarab ya, berhasil apa tidak, gitu ya, seperti itu. Jika tidak berhasil, sekali lagi tidak jadi masalah ya. Nah, ini berhasilkah gitu seperti ini kan? Nah, jika masalah PTK belum tuntas, PTK dilanjutkan. Nah, seperti ini ya. Ini berupa siklus. Oke, ada 3 kesalahan PTK nih. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini sering tadi sudah saya sampaikan ya. Bapak Ibu sering saling salah dalam melaksanakan PTK itu. Pertama adalah isi ajaran siklus pertama diulang, siklus kedua. Bapak Ibu, yang benar itu dilanjutkan materinya, bukan diulang. Yang diulang itu adalah metodenya, strateginya, medianya yang diulang. Ya, karena kita akan menguji efektivitas daripada strategi atau media itu. Dan yang kedua, metode mengajarnya dirubah, itu juga salah. Seharusnya metodenya tetap, tapi materinya lanjut. Yang ketiga, terkadang siswanya dirubah.
siklus yang kita ceritakan ya, siklus 1 di SIP, siklus 1 pertemuan 1 di SIP pertama, kemudian siklus kedua, pertemuan kedua di SIP kedua, itu nggak boleh. Jadi siswanya harus konsisten, harus sama, apalagi berbeda kelas, itu juga tidak boleh sama sekali, karena kita bukan penelitian eksperimen membandingkan kelas atau siswa, ya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita menulis judul, sini nih ya Bapak Ibu ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya dulu ya, judul. Nanti kita masuk langsung ke ini ya, ke latihan bab 1 sama 2 ya langsung. Ya, silakan Bapak Ibu, bagi ada yang mau bertanya. Sebelum kita berlanjut ke latihan penulisan di bab 1 dan bab 2. Untuk di chatting tidak ada ya Pak? Belum ada berarti. Ya, belum ada. Bapak Ibu, kita akan bicara masalah teknis nih. Masalah penulisan Bapak Ibu ya. Ke judul dulu. Atau maaf nih, ini Pak Matsupi mau bertanya lagi atau tadi yang pertama? Pertama ya udah. Hah? Mungkin mau bertanya lagi? Nanti aja Bu, nanti Bu. Kenapa Pak? Nanti aja. Oke. Lanjutin aja Bu, lanjutin aja Bu. Ya, nanti saja. Silakan dilanjut Pak Danlo. Apa ini? Ya, Bapak Ibu, terima kasih ya atas masih semangat Bapak Ibu ya. Turun, Pak. Dalam belum suasana turun. ini ya, masih terus semangat Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu tidak usah bingung dalam menuliskan judul PTK. Judul PTK itu tidak sesuatu apa ya, tidak hal-hal yang istimewa gitu bagi saya. Enggak ya Bapak Ibu. Jadi istilahnya tadi berdasarkan masalah itu sudah ketemu judul. Ya kita temukan dulu. Jadi masalahnya apa gitu ya. Nanti akan ketemu. Nah, jadi untuk menuliskan judul PTK, pertama ini siapa yang dikenai tindakan. Bapak Ibu kan bisa menentukan kan? Langsung tentukan. Yang mau digarap PTK-nya kelas berapa? Bapak Ibu ngajar di kelas berapa? Kelas 7 berapa? 7A, 7B, 7C gitu kan? Atau kelas 8, 81, 82, 83 atau kelas 9, 91, 2 dan 3. Itu sudah ketemu satu. Siapa yang dikenai tindakan? Adalah siswa kelas 7A gitu ya. Nah, Bapak Ibu punya alasan nanti kenapa itu dikenai tindakan. Nah, berdasarkan hasil tadi, observasi awal, refleksi awal tadi. Ternyata yang paling apa ya? Kan kelihatan Bapak Ibu ya, dari kita tanya, anak-anak kamu tahu nggak tentang puisi? Coba, bisa nggak kamu menyampaikan salah satu puisi? Nggak ada yang berani. Udah ketahuan kan? Berarti kelas 7A. Anak-anak, kamu seneng nggak dengan menggambar? Misalnya menggambar begini, ya, menggambar apa ya, alam, apa. Ini kalau seni budaya. Udah ketahuan, anak-anak nggak bisa. Berarti yang pada kelas lain paling seneng gambar dan nyanyi. Nah, berarti kita berangkat yang paling nggak ini, yang paling siswa yang paling nggak suka. Ada permasalahan. Nah, dari situ. Ya. Itu udah gampang ya menentukan itu. Kemudian, nah kalau misalnya Bapak Ibu masih sulit nih menentukan kelas mana yang akan dipakai PTK, Bapak Ibu langsung saja lihat data hasil nilai sebelumnya. Kalau yang kelas 7 baru masuk, lihat nilai ijazah SD-nya bisa juga. Ya kan? Gimana itu ijazah SD-nya, intek-nya ya, seperti itu. Kalau misalnya itu kesulitan juga, Bapak Ibu bisa menggunakan kuesioner diberikan ke siswa, ya kan? Namanya pretest awal, kasihkan, ya kan? Nah, ternyata yang paling jeblok di kelas mana gitu ya, seperti itu. Itu boleh. Yang kedua, apa yang akan ditingkatkan? Nah, ini lihat tujuan itu apa? Ya kan? Yang tingkatkan itu apa? Apakah keterampilannya, apakah sikapnya, apakah motivasinya, apakah prestasi gitu ya? Apakah keterampilan gitu ya, harus jelas dulu. Nah, saya pengen siswa saya kreatif, berarti kreativitas gitu kan. Oh, saya pengen sikapnya menjadi baik atau menjadi amat baik, oh berarti afektif gitu. Jadi tentukan dulu apa. Jangan banyak-banyak ya, jangan misalnya, wah Pak saya pengen semua tingkatkan. Ya itu luar biasa, tapi nanti pusing membuat PTK-nya ya. Jadi harus fokus kepada apa yang menjadi tujuan tindakan. Kemudian apa nama tindakannya? Nah ini obatnya. Obatnya apa? Saya ingin meningkatkan
siswa memiliki nilai-nilai yang baik, karakter yang baik, afektif. Nah, berarti tindakannya apa? Melalui keteladanan, gitu ya. Boleh. Nah, berarti kalau Bapak Ibu bisa nggak melakukan keteladanan? Bisa. Mungkin keteladanan dari siswa, dari guru, dari siswa juga bisa ya. Keteladanan dari contoh-contoh di video, gitu ya. Nah, itu bisa merubah ya seperti itu. Oke, ini ada beberapa contoh ya, tapi saya langsung ke sini. Oke, mohon izin dilepas share dulu ya. Saya akan ganti ke ini, ke template. Bapak Ibu ini sudah pindah ya? Sudah pindah belum? Sudah, Pak. Ya. Sudah terlihat. Nah, ya, tapi sebelum nanti kita ke judul ini Bapak Ibu, ke template ya, kita masalah teknis nih. Dari Bapak Ibu ada dulu nggak yang mau ini menyampaikan judulnya? Ada nggak Bapak Ibu? Nanti saya tulis di sini biar bisa. Ya, siapa? Ada nggak? Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau dicoba dulu. Judul ini kalau ingat judul yang lama dari teman-teman pelatihan sebelumnya. Saya bikin dari Bapak Ibu. Yo, saya judul nanti saya buatkan judul apa dulu, masalahnya apa? Dari Pak Maksubi mungkin atau siapa? Silahkan. Apa yang akan digarap dulu? Biar ketemu. Bapak. Ya. Apa yang mau di ini? Ya, silakan Pak Maksubi. Iya Pak. Sebenarnya saya kan sekolah saya sekarang masuk sekolah penggerak Pak ya. Ya. Jadi otomatis CP-nya kan berubah. Kemudian rencana kepala sekolah juga untuk tahun berikutnya guru penggerak, guru sekolah penggerak yang kelas 7 ini akan naik ke kelas 8 juga Pak. Akan mengikuti siswa. Nah, berarti saya akan mengalami kelemahan karena kita tidak punya dasar sebelumnya Pak, karena ini baru dan kita mengajar nanti kelas baru. Tapi kebanyakan permasalahan contohnya di saya adalah kemampuan anak dalam menghafal ayat Al-Quran itu sangat lemah Pak. Oh, oke, mungkin masalah itu terus Pak ya. ya, jadi kita kalau diprediksi, contohnya kemarin saat menghafal ayat tertentu anak lemah, kemungkinan juga di kelas 8-nya nanti juga akan lemah gitu Pak. Nah, seperti apa kira-kira Pak merumuskannya Pak? Oke, jadi yang jadi masalah kan ini menghafal ayat Al-Quran. Nah, dari masalah ini, Bapak, ntar ya ini kita pecah-pecah dulu, kita frase-frasekan dulu. Ya. Dari menghafal ayat Al-Quran, kira-kira Bapak punya nggak apa inovasi atau tindakan Bapak ya yang bisa dilakukan untuk anak bisa menghafal? Bapak punya nggak? Kalau kemarin kita mengajarnya pertama ayatnya ditulis di papan tulis Pak ya. Kemudian dibaca. Kemudian di tiap kata-kata itu kita kasih garis bawah. Nah, setelah baca beberapa kali, nah potongan ayatnya itu kita hilangkan, Pak. Nah, itu makanya belum teliti apakah beberapa ada yang bisa, nah apakah tapi dengan metode itu bisa mencapai 80% atau enggak, itu belum diteliti, Pak. Itu metode Bapak namakan apa itu oleh Bapak? Nanti bisa akronim bisa Pak, disingkat. Apa namanya, ada dipotong, dihilang, itu apa? Mana, Bu? Saya belum nemu, itu hanya waktu saya pengalaman, waktu sekolah dulu saya di MTS, gitu Pak. Nah, guru saya mengajarnya seperti itu. Nah, saya juga kemarin belum nyari itu, kalau metode seperti itu metode apa gitu. Kalau metode saya terapkan, tapi ada beberapa siswa yang hafal dengan seperti itu. Nah, jadi teknik apa itu? Teknik pemenggalan kata apa gimana Pak? Tekniknya apa? Penghapusan kata-kata Pak. Pertama kan ditulis ayat lengkap, kemudian kita kan tiap katanya dikasih garis bawah Pak ya. Nah, kemudian sedikit-sedikit huruf yang Arabnya itu kita hilangkan. Jadi anak konsen ke garis-garis yang ada itu. Nanti setelah selesai dihapus semua Pak garis-garis bawahnya itu. Jadi anak sudah berikutnya terakhirnya sudah dihafalannya gitu Pak. Nah, mungkin ya nanti kita cari lagi tekniknya apa namanya. Kita beri nama teknik penghapusan kata ya. Iya, contohnya penghapusan kata. Siswa berapa Pak? Siswanya kelas 7-8. Kelas 7 ya, 7. Oh, 7 8 ya.
Ya, 78. 8. SMP mana, Pak? SMP mana? SMP 1 Tenjo, Pak. SMP N1 Tenjo. Nah, udah ketemu Bapak Ibu ini. Dari ini aja udah ketemu. Yang ini nih, menghafal ayat Al-Qur'an. Nah, ya kan ini kan kita kan bisa ya tingkatkan menghafal nih. Ini yang akan kita tingkatkan nih. Ini ya yang akan kita tingkatkan, ya kan? Teknik penghapusan data ini adalah obatnya ya. Ini obatnya. Ya kan? Obat. Kemudian ini adalah siapa yang tingkatkan, ya kan? Ini berarti objeknya gitu kan. Udah Pak, ketemu Pak. Nah, sekarang kita rangkai nih. Berarti kalau biasanya PTK itu memang terbatas ini ya kalimatnya. Kalau enggak peningkatan pasti upaya gitu Pak. Seperti itu. Selalu begitu. Jadi kita ini Pak ya, kita buat Pak. Bapak punya upaya kan? Upaya ya. Upaya meningkatkan itu pasti ya. Pasti gitu. Meningkatkan ya kan? Menghafal. Ya. Upaya meningkatkan menghafal ya. Menghafal ayat Al-Qur'an gitu kan. Al-Qur'an ya kan? Ada teknik kan? Jadi melalui itu, Pak. Boleh, Pak. Melalui teknik gitu kan. Nih, teknik penghapusan kata gitu kan. Nanti cari lain Pak ya, penghapusan gimana gitu kan. Penghapusan kata ya. Kalau misalnya langsung di kelas udah ada itu Pak. Di kelas 7 ya kan. Udah ketemu Pak. 7 8 langsung kan. Langsung aja tuh SMP Negeri kan 1 Tenjo. Mau dilaksanakan kapan Pak? Tenjo mau ke semester boleh. Semester ganjil. Mau tahun depan ya. Iya, langsung tahun pelajaran gitu kan. Iya, 2022 ketemu Pak, 2023. Tuh, udah ketemu. Gampang kan? Jadi judul. Apa yang sulit kan? Gitu, Ibu. Ini judulnya ini, Pak Mapsupmi. Wah, hebat tuh. Pak Mapsupmi tambah semangat ntar. Siap. Kan langsung dapat. Kan, tahu Ibu kan gampang kan? Jadi pertama tadi kan dari kayak gini ya. Oh, tadi ada menghafal susah. Oh, saya pakai teknik kata. Kelasnya ini. Ya, kan nggak ada yang sulit kan, Bapak Ibu? Bikin judul langsung ketemu. Nah, kalau udah ketemu Bapak Ibu ngapain? Jangan diem, jangan didiemin. Langsung ini dicari kata-kata kunci ini. Nih, yang mau ditingkatkan apa? Nah, adalah menghafal ayat Al-Qur'an. Menghafal sama memahami beda ya, Pak? Iya, beda. Kalau ini contohnya anak menunjukkan hafalan. Nah, nanti baru cari tuh Pak di pustakanya menghafal itu gimana teknik-tekniknya, penghapusan kata itu apa gitu ya. Memang kalau yang baru-baru gini nanti cari yang similarity Pak, yang identik dengan menghapus itu apa gitu ya. Dicari di Google ya, cari yang mirip itu apa gitu ya. Memang kalau hal-hal yang baru kadang kita sulit juga Pak menemukan pustaka gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini udah ketemu nih. Coba ada ciri memuat siapa, apa, bagaimana gitu kan. Cuma 3 ini udah ketemu nih. Siapa, siswa, apa udah ketemu tadi adalah yang dihafalkan ya. Bagaimana udah pakai penghapusan, udah ketemu. Nah, setelah itu baru ini Pak masuk ke sini. Nih ada contoh nih. Latar belakang nih. Nih Pak. Tadi kan Bapak kalau ini tentang prestasi ya. Prestasi belajar siswa. Berarti di dalam latar belakang ini cukup 6 paragraf Pak nanti Pak. Paragraf pertama, nih Bapak Ibu yang penting ya, memang mengapali menulis begini, ini kalau yang tadi Bapak saya taruh di atas ya. Paragraf pertama ini adalah menceritakan tentang memuat teori dan kebijakan. Ya, ini adalah teori kebijakan ya Pak ya. Teori dan kebijakan gitu. Jadi kita lihat dulu Pak teori-teori dari apa? Kalau ini prestasi, kalau Bapak tadi adalah teori kebijakan, kalau di sini adalah Bapak tadi tentang kebijakan tentang teori menghafal ya Pak ya.
Iya. Teori menghafal nih. Jadi tentang menghafal ayat Al-Qur'an. Ya. Karena Bapak Al-Qur'an. Nah, Bapak kan khusus nih bicara tentang ini. Karena PAI, Pak ya, khusus tentang bicara tentang menghafal ayat Al-Qur'an. Berarti nanti Bapak teorinya bisa diambil dari kebijakan, mungkin dari Kemdikbud tentang karakter. Kalau sudah menghafal ayat Al-Qur'an itu akan menumbuhkan apa gitu ya, bisa ya kebijakan ya. Kemudian kalau di agama Pak khusus ya Pak, Bapak Ibu maaf ya yang non Muslim mungkin apa ya, bagi yang menghafal Al-Qur'an itu akan dijanjikan ya dalam ayat itu mungkin apa Pak itu Pak? Mungkin pintu surga. Mahkota. Memberikan mahkota. Nah, jadikan mahkota. Nah, di awal Pak sebutkan di situ. Jadi teorinya bicara masalah, jadi bicara tentang menghafal ayat Al-Qur'an ya. Misalnya Allah berfirman begini 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 bla 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 gitu Pak ya. Itu masuknya udah masuk ke dalam teori, masuk di dalam apa namanya dasar Pak, awal gitu ya. Itu mengawali, itu paragraf pertama. Coba Pak Mas Suni, kira-kira di alinea pertama bunyinya apa Pak di sini? Bisa nggak? Bunyi pertama kayak di sini Pak. Nah di sini aja. Bunyi paragraf pertama nih. Bunyi pertama kalau kita fokus pada menghafal ayat Al-Qur'an. Bapak kan gimana? Alinea pertama. Menghafal Al-Qur'an adalah salah satu perintah agama. Jadi ya, ya. Iya betul. Boleh. Udah ketemu kan? Gampang kan? Ya, menghafal ayat itu Pak, ayat Al-Qur'an gitu kan. Al-Qur'an merupakan apa ya? Merupakan salah satu perintah, ya kan? Perintah agama. Ya, agama Islam gitu Pak ya, seperti itu. Terus bla bla terus gitu kan. Nah, nanti ya agama Islam yang dianjurkan ya, yang dianjurkan misalnya kepada umat gitu ya, kepada umatnya gitu. Nah, berikutnya apa Pak? Berikutnya karena satu alinea itu minimal 3 paragraf, 3 kalimat, maaf. Satu paragraf minimal 3. Apa Al-Qur'an merupakan satu perintah agama Islam yang dianjurkan kepada umatnya. Boleh ya. Nanti kalau langsung misalnya karakter berarti ya. Sekarang karakternya Pak ya? Karakter yang dibangun dari menghafal Al-Qur'an adalah gitu Pak. Ya, boleh. Karakter yang terbentuk karakter yang dibangun dari menghafal Al-Qur'an. Dari menghafal Al-Qur'an itu kan. Ya kan? Ibu ya seperti ini ya. Ya memang harus bisa nulis seperti ini, Bu. Tuh, ya kan? Artinya dia bangun dari menghafal Al-Qur'an adalah apa, Pak? Karakternya, Pak? Kerja keras, kesungguhan gitu. Oh ya, adalah kita ngambil dari profil pajak Pancasilanya. Ya, kerja keras dan kesungguhan ya, Pak. Ya, kesungguhan gitu. Terus bicara lagi masalah kerja keras, kesungguhan penting apa-apa bla bla bla, Pak. Terus gitu seperti itu. Kalau bingung, Bapak Ibu bisa nyari di internet. Terus nanti rubah-rubah gitu. Ya, teknis ya. Ini adalah nanti ada kebijakannya. Kebijakan itu boleh hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah, perlu pelajaran Pancasila Pak ya. Yang dianjurkan begini. Nah, Permendikbud juga ya. Baru masuk ke paragraf 2. Nih, paragraf 2 itu sudah menceritakan kondisi ideal yang berhubungan dengan tupoksi kita sebagai guru. Apa? Nah, baru Pak masuk Pak di SMP Negeri 1 Tenjo misalnya ya, berdasarkan pengamatan karakter jumlah siswa ya yang menghafal Al-Qur'an sangat rendah gitu Pak. Udah begitu ya. Nah, hal ini berdasarkan apa? Berdasarkan fakta, observasi gitu Pak. Terus kan di sini seperti itu. Itu masuk paragraf 2. Ya kan? Gitu. Lanjut ke paragraf 3. Tuliskan kondisi prasiklus. Nah, hasil pengamatan tadi Pak yang refleksi, hasil pengamatan ya kan? Atau hasil analisis data, kalau misalnya data tahun-tahun yang lalu boleh Pak. Kan kalau ini boleh juga dengan materi. Berdasarkan data dari tahun ke tahun Pak yang menghafal Al-Qur'an ya jumlahnya berkurang Pak ya atau apa gitu, itu bisa jadikan di sini Pak. Iya.
berapa persen rendah gitu ya. Nah, kemudian apa dugaannya nih? Apa yang menjadi penyebabnya? Ya kan, selama ini guru mungkin kurang peduli dengan menghafal Al-Qur'an. Siswa hanya disuruh membaca Sendiri. saja. Ya, gitu kan. Berarti itu bisa. Masuk paragraf 4, tuliskan yang menjadi penyebab masalah. Nah, itu kan di sini. Nah, nanti dikaitkan dengan teori-teori, Pak. Teori-teori, ya kan? Mungkin selama teori itu mengatakan kalau ada teori Pak ya, kalau siswanya bisa merecall, menghafal, maka makna akan bermakna belajar itu dibandingkan dengan hanya membaca gitu ya. Yang penting Pak, sekarang kan banyak yang malas menghafal Pak. Nah, ini kesempatan sekarang ya, Bapak terapkan ini. Baru masuk paragraf 5 nih, tuliskan tindakan sebagai alternatif. Nah, jadi yang tadi Pak, yang menghafal, yang tindakannya itu menghapus tadi ya, Menghapus kata. Menghapus kata itu Bapak tuliskan di sini di akhir-akhir, bukan di awal. Tuliskan tindakan alternatif, ya kan? Nah, salah satu teknik itu kan Pak, teknik dalam mempercepat menghafal bermakna itulah dengan cara menghapus kata. Baru nyambung paragraf 6, menghapus kata ditegasin, menghapus kata adalah apa-apa begini. Menurut ini gini gitu, Pak. Udah jadi selesai bab 1, Pak. Jadi paragraf itu kalau guru bahasa Indonesia ya, sebuah kesinambungan, ada koherensi ya, dari mulai secara induktif dari umum ke khusus gitu, Pak, seperti itu. Ceritanya nyambung. Jadi jangan sampai di paragraf 1 cerita begini, paragraf 2 cerita lain. Nah, itu nggak nyambung, terputus namanya. Jadi terus, Pak, yang menjadi inti gini. Nih, misalnya ya, di paragraf 1 kan ini, Pak. Ini kalau prestasi ya. Ya, bicara misalnya tadi kan tentang menghafal ayat Al-Qur'an begini. Nah, di bab 2 di kalimat berikutnya itu harus nyambung, bicara ini lagi gitu, Pak. Seperti itu. Itu seperti rantai gitu, Pak. Jadi enak dibaca seperti itu. Oke Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau bertanya dan mau ada yang mencoba judul, silahkan. Nanti saya rangkai lagi menjadi kalimat lagi. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Kalau ada, sudah paham ya. Mudah-mudahan tidak malas untuk merangkai kata. Kalau kata, ya mudah-mudahan semangat Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya pusing dengan merangkai kata, diperbolehkan untuk ATM ya. ATM, amati, tulis modifikasi dari yang sudah ada, ya silahkan aja. Tapi harus dirubah oleh kita. Masih adakah? Ini semangatnya menurun kayaknya ya. Karena udah jam-jam akhir nih. Jam akhir, ngantuk ya. Kita Bapak Ibu udah sampai puasa hari ke-17 ya. Ya. Oke Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya nanti sambil berjalan ya. Kita lanjutkan ke bab 2 nih. Ini dulu ya rumusan masalah ya. Nah, Bapak Ibu, seperti ini contoh nih, rumusan masalah. Jadi yang pertama itu di pendahuluan adalah tadi latar belakang. Sekarang yang kedua ini rumusan masalah. Ya ini kalau boleh diangka angka misalnya B ya. Kan tadi ini yang A latar belakang gitu ya. Ini B misalnya ya, rumusan masalah gitu ya. Nah, Bapak Ibu, yang namanya rumusan masalah itu akan berupa kalimat tanya, pertanyaan. Rumusan masalah ini nanti akan kita jawab di mana? Kita jawab nanti di bab 5, yang namanya bab kesimpulan. Apakah tindakan kita per siklus itu sudah menjawab masalah apa belum? Gitu ya. Itu di sini. Nah, contohnya gini. Ini kalau ini yang kemarin ya, ini bukan yang Pak Mapsoni ya, tapi judul yang kemarin. Misalnya judulnya pembelajaran berdiferensiasi meningkatkan prestasi peserta didik. Ya, ini Bapak Ibu ini yang terbaru ya. Jadi kan kita sekarang di Merdeka Belajar kenal dengan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya menganjurkan kepada Bapak Ibu kalau membuat rumusan masalah cukup 1 atau 2 saja. Yang pertama 1, apakah ya kan? Jadi apakah model teknik yang Bapak Ibu berikan itu dapat meningkatkan prestasi?
Nah, nanti kan kalau iya berarti apa? Indikator keberhasilannya tercapai. Ya kan? Siklus 1 belum tercapai. Siklus 2 sudah tercapai, dihentikan. Jawabannya nanti kita jawab. Model pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan prestasi peserta didik. Hal ini terbukti dari capaian pembelajaran di siklus 1 sekian, siklus kedua meningkat menjadi sekian. Nah, ini adalah sudah tercapai. Tercapai apa? Ketuntasan indikator keberhasilan, sehingga penelitian dihentikan. Nah, itu sudah menjawab yang satu, apakah. Yang kedua, bagaimana? Nah, kalau udah bagaimana, ini menceritakan proses. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan prestasi. Bapak Ibu ceritakan tadi bagaimana Bapak Ibu membuat ramuan obat tadi. Kalau pembelajaran berdiferensiasi itu bisa meningkatkan prestasi siswa. Nah, mungkin Bapak Ibu akan ceritakan ya. Oh, diawali dengan misalnya kalau di dalam Merdeka Belajar itu diferensiasi ya, diawali dengan mendiagnosis. Ada kan diagnosis kognitif, diagnosis non kognitif Pak ya, berarti kan. Nah, didiagnosis dulu nih, awal diagnosis. Jadi ceritakan, nanti di bab 5 dijawab, pembelajaran berdiferensiasi yang dapat meningkatkan prestasi didik itu meliputi satu, mendiagnosis didik, ya kan. Yang kedua, apalagi mengobservasi, mungkin itu ya. Yang ketiga, mengimplementasikan gitu. Nah, itu kesimpulan dari rangkaian siklus yang Bapak Ibu laksanakan. Nah, setelah itu baru masuk ke tujuan. Nah, Bapak Ibu kalau udah tujuan, nih ya. Ini kan tadi yang B-nya rumusan masalah. Biar sama ya, tujuan dari sini. Nah, untuk tujuan Bapak Ibu, tujuan itu harus mengacu kepada rumusan masalah. Sebenarnya di copy dari sini aja. Ini di copy dari apakah bagaimanakah ini, masukkan ke sini. Nah, tujuan PTK ini pasti harus ikutin ini. Kalau rumusan masalah adalah pembelajaran berdiferensiasi, maka tujuannya adalah untuk mengetahui apakah diferensiasi dapat meningkatkan prestasi. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui juga bagaimana apakah model ini bisa meningkatkan gitu ya. Jadi sebenarnya ini copy dari sini harus konsisten ya. Tujuan itu antara tujuan dengan rumusan masalah harus konsisten. Baru masuk ke manfaat. Jelas ya Pak Ibu ya. Manfaat untuk peserta didik, manfaat buat guru, manfaat buat sekolah, dan manfaat buat dinas. Nah, oke Bapak Ibu, itu bab 1. Sudah selesai. Sampai sini. Baru masuk bab 2 nih. Apakah ada yang mau dikonfirmasi, tambahkan, atau yang nggak ngerti? Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan kembali nih yang slide berikutnya ini. Ini udah paham Bu, udah ngerti semua. Gampang kok ini, tidak terlalu ini ya. Oke, kita lanjutkan aja deh. Sekarang ke bab 2 nih. Ya, bab 2. Bab 2 itu ada yang menyebut kajian teori, kajian pustaka. Ya, boleh ya ini dua-duanya ya. Kalau misalnya nanti mau kajian teori juga boleh. Ya, sama aja. Nah, Bapak Ibu, untuk bab 2 ini adalah murni dari literatur. Ya, ingat tadi yang menjadi variabel terikatnya apa? Kalau prestasi berarti di sini cerita tentang prestasi belajar. Ya, minimal 3 teori, tuliskan di sini semuanya. Ya, bisa dengan cara nanti ada 3 ya. Ada cara ini. Ada cara mengutip langsung. Bisa memparafrase, ada sintesis dan mengkontradiksi. Ini 3 cara ini 4 cara ya. Ini dianjurkan. Silahkan aja. Misalnya prestasi belajar, ngutip langsung. Menurut Budiono, prestasi belajar itu adalah hasil capaian siswa yang dicapai selama pembelajaran. Boleh. Menurut siapa-siapa begini-begini sementara. Nah, nanti setiap teori disintesiskan. Jadi, berarti belajar pengertiannya apa, 3 teori disintesiskan berdasarkan pendapat ahli di atas,
maka prestasi belajar itu adalah capaian siswa berupa perubahan perilaku misalnya ya, yang mencakup prestasi akademik, non akademik gitu misalnya gitu ya. Nah, itu gini. Terus yang lain-lain, faktor-faktor, jenis prestasi dan semuanya. Baru berikutnya masuk ini pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi Bapak Ibu yang strategi itu disimpan di terakhir. Yang bebasnya ya, bebas. Variabel bebas disimpan yang B terakhir. Sedangkan variabel terikatnya prestasi disimpan yang pertama. Sama, disintesiskan, kemudian setelah itu baru disintesis ya, disimpulkan. Nah, dengan kalimat kita sendiri. Nah, terakhir adalah kerangka berpikir. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kerangka berpikir adalah yang C. Kerangka berpikir itu sebenarnya jika maka. Ya, jadi misalnya gini, kita akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan prestasi. Nah, seperti ini kalimatnya. Pembelajaran berdiferensiasi itu dapat melayani semua peserta didik tanpa membedakan kemampuan, misalnya SARA, kemampuan potensi siswa. Nah, sementara itu prestasi siswa harus kita tingkatkan merata, ya, untuk semua siswa. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu alternatif, gitu kan. Kan ciri khas dari pembelajaran berdiferensiasi itu adalah melayani semua pendidik tanpa membedakan, ya kan? Tanpa membedakan ini kemampuan ya. Kemampuan tadi udah ada potensi ya, membedakan ya, membedakan SARA dan potensi siswa gitu. Nah, sementara prestasi pendidik itu kita tingkatkan untuk semua secara merata, tidak beda-bedakan ya. Nah, kemudian ya seperti ini ya. Nah, mungkin tujuannya apa tujuan Pak? Tujuan pembelajaran berdiferensiasi. Apa Pak tujuan Pak Masoni? Adalah Pak Mapsupi, tujuan pembelajaran berdiferensiasi apa? Agar semua peserta didik dapat menerima itu, Pak, pembelajaran. Agar peserta didik dapat mengembangkan potensi kali Pak ya? Iya, mengembangkan potensinya. Mengembangkan potensi yang dimilikinya. Itu Bapak Ibu ya. Ini namanya kerangka berpikir. Jadi jika maka yang menggunakan ini ada seperti ini. Bu Dewi Rati sepertinya sudah semua bab 2. Kalau ada lagi hal yang lain ya silakan aja. Silakan Bapak Ibu. Bab 2 sudah tuntas disampaikan oleh Pak Sudarno. Mungkin ada yang lainnya yang mau ditanyakan. Ibu, mohon izin bertanya, Bu. Oh ya, silakan Pak. Ya, Pak Dokter. Untuk saat ini kan kita untuk mencari sumber teori untuk bab 2 pasti akan didominasi dengan media internet, Dokter ya. Karena kalau kita mencari, tentunya saya tentang penghapusan kata, kayaknya belum ada bukunya gitu kan. Ya, sebenarnya kalau di internet sendiri mana saja sih yang diakomodir, apakah hanya harus dalam bentuk jurnal, apa blog, apa-apa yang diterima gitu untuk sumber teori di PTK di bab 2. Mohon penjelasannya Pak Dokter. Terima kasih. Ya. Yang dianjurkan jurnal, Pak. Nanti kalau itu ada di Google Scholar, Pak. Ya, Google Scholar boleh. Iya. Google Scholar atau Google itu ya yang Scholar ya, Pak. Nanti kan ada itu. Ya, yang e-book-nya itu, Pak, yang berupa PDF itu. Yang tidak diperbolehkan itu jika di blog, Pak. Di blog atau boleh, ya blog atau cerita-cerita rakyat yang ini, Pak. Yang tidak ilmiah, Pak. Itu tidak boleh, ya. Yang ada ini literatur, tapi jangan lupa menyantumkan HTTP, Pak. HTTP itu ya alamat situsnya, Pak ya. Nah, nanti bisa di endnote atau footnote gitu, boleh seperti itu. Itu yang dianjurkan. Ya memang betul Bapak Ibu, kita memang sekarang kan sudah zamannya canggih ya. Jadi sebenarnya semua buku-buku yang dijual ya hampir ya tidak semua sih ya.
hampir dipastikan yang ada beredar di pasaran itu ada di Google Scholar ataupun ada di Google yang lain ya Bapak Ibu ya, tinggal browsing ya. Jika tidak ada mungkin Bapak Ibu bisa beli juga ya, tapi itu kan butuh biaya. Nah, jika Bapak Ibu ingin efisien bisa menggunakan yang dari internet ya, layanan ya, seperti itu. Itu Pak Masupi. Ya Pak. Ya. Ada lagi? Di chat tuh ada yang nanya ya? Nah, Di chat tidak ada, Pak. Saya perhatikan nih, baru saya perhatikan di chat. Ternyata belum ada. ya memang seharusnya langsung praktek sih Bu, ada tugas take home-nya itu diharapkan setelah ini mencoba. Jadi memang diwajibkan peserta untuk membuat judul gitu ya. Diwajibkan, nanti dianalisis kita. Mana tepat belum gitu, seperti itu. Jadi tidak hanya mendengarkan tapi dia udah punya nih. Diharapkan hari ini sudah punya judul semua. Setelah itu baru nulis di bab 1. Nanti koreksi gitu ya. Dulu gitu. Ya, harusnya gitu. Ya, Bu Dewi, siap. Ya. Saya lihat di sini nggak ada ya. Di chat juga saya perhatikan juga tidak ada. Jangan-jangan udah pada paham semua kali ini Pak Darno nih. Tinggal melaksanakan. Alhamdulillah kita paham. Mungkin ada lagi nih Bapak Ibu, silakan kita manfaatkan waktu. Masih ada sekitar 30 menit lagi. Cuaca di sini lagi mendung nih, gelap nih Pak di Babakan Madang. Kalau di saya nggak mendung, di saya lapar suasananya. Lapar ya. Ya kayak pesertanya pada ngantuk. Ya, Bapak Ibu tetap semangat ya. Memang apa ya? PTK ini menjadi kewajiban tatkala kita sudah mau naik ke golongan 4A ya. Pak Oman kan sampaikan tadi oleh Pak Kasih GTK ya, sudah menyampaikan. Ya Bapak Ibu kalau rajin ya ada reward ya untuk menaikkan pangkat ya, seperti itu. Ini sepertinya Pak Matsupin sudah enak nih, sudah punya ancang-ancang begini nih. Tinggal dilanjutkan aja di zona jalan baru ya Pak ya. Rencananya Pak Matsupi ya. Bu Dewi. Iya. Ya, cuman itu Bu tadi teori tentang menghapus katanya itu yang harus nyari emang ekstra Bu. Karena kan kalau yang macam prestasi kan banyak udah literaturnya Bu ya. Bukunya udah ada gitu. Kalau menghapus kata gitu yang itu yang emang harus nyari-nyari lagi. Tadi ada yang manggil saya nih Bu Dewi nih. Iya, Bu Dewi, saya Bu Yuyun. Oh iya, silakan Bu Yuyun. Ya. Ini saya ada ancer-ancer judul Bu nih. Ya, ya. Soalnya udah agak lama bikin PTK, udah berapa tahun yang lalu jadi lupa lagi. Nah ini Bu, boleh nggak saya judulnya nih, upaya meningkatkan keaktifan peserta didik melalui metode STEAM. Nah pelan-pelan Bu, coba pelan-pelan biar Pak Danornya. Oh. Diulangi. Upaya meningkatkan keaktifan peserta didik. Aktifan ya? Iya. Upaya meningkatkan keaktifan peserta didik melalui metode STEM. Aktifan peserta didik melalui metode STEM. Pada materi pencemaran lingkungan di kelas 72. STEM. Pada materi pencemaran lingkungan di kelas 72 SMP Negeri 2 Dramaga. 72. SMP 1 Dramaga ya, Bu? 2. 2. SMP Negeri 2 Dramaga, Bu. SMP Negeri 2 Dramaga. Ya. Tahun pelajaran 2021-2022 misalnya gitu. Yang kemarin ya, Bu? Lewat. Ya, yang semester ini, Pak. Udah ini sebenarnya udah dilaksanakan, cuma semester 2 ini. Iya Bu, sudah saya laksanakan. Cuman tinggal dipoles gitu loh Bu, ininya kalimatnya itu. Cuman belum real banget dalam bentuk PTK.
Padahal nggak apa-apa ya Pak Danur ya kalau diperlihatkan ya Pak Danur ya. Belum, Bu. Oh, Masih belum. dalam angan-angan gitu, Bu, Oh, masih masih. angan-angan. Tapi sebenarnya perlakuannya sudah, Bu. Itunya juga, Nanti. foto-fotonya udah gitu. Nah, Padahal kemarin ya kalau nggak salah sih Pak Danur mau menganjurkan kalau setiap kegiatan langsung dicatat dulu gitu ya Pak ya, Oh, langsung iya. tulis itu biar jangan langsung lupa. Ya Iya, Pak Bu. Danur ya. betul. Ya mungkin nanti kalau nggak sempat buat tahun depan, Bu. Ya, ke depan. Oke. Iya. Ini Ya silakan Pak Danur. ya, makasih Bu Yun ya. Ini judul sudah Iya. sempurna ya, udah bagus. Insya Ya udah oke. Ntar Bu Yuyun, STEM yang dimaksud itu Science, Technology, Iya. and Engineering ya. Iya, betul. Ya boleh. Nanti sebenarnya kalau di judul itu nggak boleh singkat, tapi karena ini sudah membooming, boleh Bu. Silakan aja. Cuma nanti dijelaskan di pustaka ya Bu ya. STEM iya. Science, Technology, Di judulnya harus ada itu ya Pak, kepanjangannya gitu. Ya sebenarnya harus nggak boleh disingkat, tapi Iya, karena nggak boleh disingkat. kecuali udah membooming, STEM udah membooming kok, udah booming, udah ini boleh, jadi boleh ya. Nah, gini Bu, jadi Bapak Ibu kan yang akan ditingkatkan adalah keaktifan Bu ya. Iya, Nah, betul. nah nanti kemudian materinya pencemaran lingkungan. Ini kalau KD-nya panjang silahkan sampai selesai, tapi jika enggak, ini berlanjut juga nggak jadi masalah ya. Iya. Seperti itu. Metode STEM. Nah, ini caranya gini. Ini kan dugaannya apakah metode STEM ini nanti bisa meningkatkan keaktifan gitu kan Bu ya. Bagaimana STEM itu gitu ya, sama ya, itu di rumusan masalah akan seperti itu. Nah, kita tentukan indikator keberhasilannya. Nah, Ibu, kira-kira yang akan diinginkan apa? Untuk keaktifan indikator keberhasilan itu ini fokusnya, nih ya. Ini fokusnya keaktifan. Iya, keaktifan. Keaktifan peserta didik. Jadi ke sini. Jadi fokus daripada keberhasilan fokusnya ke sini. Jangan fokus ke yang lain. Gitu ya. Jadi fokusnya ke keaktifan. Ke keaktifan ini. Kita biruin ya, ke keaktifan peserta didik. Nah, Ibu Yuyun mau apa indikator keberhasilannya? Keaktifannya mau gimana? Mau aktif kan ada gini Bu. Misalnya gini. Suara saya masih terdengar ya? Terdengar Pak. Nah, terdengar. Oke. Misalnya mau gini. Misalnya 80 mau berapa persen setelah ya 80% ya. Jadi gini, ini keberhasilan itu 80% misalnya ya. 80% peserta didik ya. Ya. Peserta didik berkategori ya, berkategori mau aktif apa sangat aktif nanti ya beda-beda Bu ya. Iya. Aktif gitu misalnya ya. Karena nanti Ibu harus buatkan tabel dulu. Jadi misalnya ya nanti ada gini, ada skala, misalnya tabel ya. Ada kategori gini. Nah, kalau bisa pakai skala, misalnya nanti ada sangat aktif. Ya, sangat aktif itu misalnya kalau dari standarnya misalnya dari berapa? Mau 90 sampai 100 misalnya gitu ya. Terus aktif itu buat berapa lah? Mungkin 75. Ini terserah kita ya. Sampai 89 gitu ya. Terus cukup misalnya. Cukup aktif maksudnya ya. Cukup aktif gitu ya. Cukup aktif misalnya nanti standar dulu Bu. Cukup aktif 60 lah sampai 74 gitu ya. Nah, misalnya ini kurang gitu ya. Boleh kurang aktif gitu ya. Kurang aktif misalnya ya kurang dari itu ya. Misalnya Pak. Kurang dari 60. Ya. Kecil. Nah, kecil dari 60 gitu ya. Seperti ini Bu. Jadi kalau ini yang dijadikan patokan, indikator keberhasilan. Nah, ini terapkan pada siklus 1 misalnya ya. Nah, siklus 1. Di siklus 1-nya apakah udah dapat belum? Ya. Nah, kemarin ada yang tanya, siklus 1 jika sudah
tercapai ini misalnya aktif angka segini rata-rata, tapi ingat 80% kan? Nah, yang ditanyakan tuh 80%, 8% dari jumlah siswa, ya kan? Jumlah siswa. Berapa? Misalnya, ya misalnya siswanya 25, ya kan? Maka kita cari kan harus mencapai ini, ya. Jadi 80% dari 25, Bu. Ya. Iya, Pak. Ya 80 dari siswa 25 itu, ya kali 25 siswa gitu. Yang hadir gitu. Saya per sesinya 20, Pak. Hah? Per sesinya 20 siswa, kan ada 40 anaknya kurang lebih. Oh, gitu. Jadi Ya. boleh ya 20 ya? Misalnya gitu. Jadi maksudnya kita cari, ini kan indikator keberhasilannya 80% kan? 80%. Iya, 80%. Udah tercapai belum gitu seperti. Oh iya. Ya tergantung. Jadi fokusnya keberhasilan itu pada keaktifan. Nah, kalau ya keaktifannya berkategori apa? Aktif, sangat cukup aktif, apa kurang aktif gitu. Nah, apalagi nanti boleh kalau Ibu kurang puas misalnya yang kedua. Selain ini, selain dari ini apa? Bukan keaktifan. Misalnya nilai boleh, Pak. Misalnya nilai tapi ada hubungan enggak? Enggak, maksudnya ada hubungan enggak dengan keaktifan ini? Yang menyebut keaktifan itu apa? Kreativitas kan ya? Iya. Nah, jadi selain keaktif, apa itu yang berkaitan dengan keaktifan ini? Misalnya performan ya. Performan. Kinerja lah, kinerja siswa itu loh, Bu. Iya. Ya, kinerja siswa ya, kinerja siswanya itu berkategori apa gitu kan? Berkategori baik misalnya gitu. Ya, dibuat lagi gitu. Ya, jadi fokus ke sini, Bu. Fokus ke keaktifan ini. Ya, kalau dia tidak berkinerja dengan baik, nanti tentang lagi baik itu seperti apa. Oke, ada lagi kah? Jika tidak ada, saya kembalikan ke Bu Dewi atau Bu Nani. Terima kasih, Pak. Ada satu lagi nih, Pak. Pertanyaan dari Bu Rani Susanti melalui chattingnya. Mohon dikoreksi, Pak Dokter. Judul saya, upaya meningkatkan, bisa ditulis, Pak Dano? Atau dibacakan? Upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi mengomentari persoalan faktual dengan menggunakan metode poster. Ya. Oke, sebelumnya saya menyapa dulu nih Bu Rani. Halo Bu Rani. Halo. Bu Rani. Halo Ibu. Maaf, saya ini off cam. Oke, ya. Bu Rani, ini judulnya sudah saya sampaikan ke Pak Darno dan sudah diketik ya. Oh iya Pak Dokter ya. Ya, mungkin untuk lanjutnya bisa disimak. Silakan Pak Darno. Ya, saya menyimak Bu Dewi, makasih. Ini di SD kelas 4 ya Pak Dokter. Oh, kelas 4 SD ya? Ya, betul. Di SD kelas 4 ya. Kelas 4 mana ini? Iya. Di SD Cigombong 2, Bapak. Di kelas 4 Cigombong ya. Iya. 02. Ya Bu, judulnya sudah boleh ya, ada meningkatkan yang tingkat hasil belajar, tidak oke. Iya. Ya kan, materinya sudah ada. Ini materi ya, berarti bahasa Indonesia ya Bu? Iya, bahasa Indonesia Pak. Ketemu kan, metodenya poster. Nah, udah ada masang gambar, nah, cukup. Nah, berarti ini obatnya kan pakai poster nih. Seperti gambar membuat ya seperti itu. Yang perlu Ibu ini kan nanti adalah hasil belajar ini. Nanti di indikator Bu, sama kata tadi ya. Di indikator keberhasilannya, keberhasilan itu fokus ke hasil belajar itu. Jadi hasil belajarnya itu nanti dibagi 3 Bu ini. Ada kognitif gitu kan.
Lumayan nih, Bu. Iya. Kan ada afektif, tiga-tiganya nih. Ada psikomotorik. Motorik gitu. Nah, Kayaknya kognitif aja ya Pak ya, pengetahuan aja yang dinilai. nah kalau mau gitu, Atau ini gimana Pak? cara tuh upaya meningkatkan pengetahuan saja. Oh gitu ya. Nah, pengetahuan aja kalau gitu mah. Kalau hasil belajar harus semua ya Pak ya, harus tiga-tiganya. Wah, gitu. Oh iya baik. Ya ikutin Pak Dokter aja. Ya, pilihannya apa? Tergantung. Kalau mau semua nggak apa-apa. Kognitif berarti ibu tes, afektif amati sikapnya, psikomotorik keterampilannya kan apa? Iya. Gitu. Boleh malah bagus, lengkap. Tapi agak lama gitu ya. Nanti harus berhasil nih. Kognitif berhasil, afektif belum, ya lanjut. Psikomotorik. Oh iya. Makanya di sini harus ringkas ya. Oke, sudah ada lagi? Itu kalau untuk indikator keberhasilannya tidak dipilih salah satu aja Pak baiknya. Supaya tidak lama gitu Pak maksudnya. Iya, Satu aja. Jadi satu hasil belajar kognitif aja gitu Pak. kognitif. Boleh ya? Ya udahlah, terus ini hasil belajar kognitif, berarti udah aja Iya. kan hasil belajar kognitif saja. Tulis Oh, jadi langsung di spesifik gitu ya Pak ya, di menukik gitu ya? saja kognitif kan? Iya. Udah kalau gitu mah. Kalau gitu ini lain, nggak usah pakai ini. Oh, baik. Berarti hasil belajar kognitif. Kenapa nggak psikomotorik aja Bu Rani? Kalau mengomentari itu masuknya ke keterampilan ya Bu ya? Iya, keterampilan. Oh, baik. Oh iya, psikomotor berarti. Psikomotorik. Nah, itu yang saya bingung. Alhamdulillah jadi dapat petunjuk di sini. Karena di situ mengomentari. Oke, baik Ibu Dewi. Ya. Udah ini jadi. Ya. Baru indikator di sini. Jadi apa nanti psikomotor keterampilan. Nanti kalau keterampilan itu ranahnya dia apa? Sampai terampil, sangat terampil gitu Bu. Ya kan? Oh iya. Nanti ya. Nanti ditentukan Bu di sini. Sangat terampil itu apa gitu. Terampil. Sama tadi cukup gitu kan. Nanti pakai skala Bu. Cukup. Gitu kan? Terus kurang terampil gitu kan. Gitu. Itu nanti Ibu ini dulu. Nah, seperti ini. Ya, oh iya, penilaiannya jadi seperti itu ya. Ya, sangat terampil itu nanti mencapai berapa nilai, misalnya berapa 90 sampai terus gitu kan. Gitu, Bu. Oh iya. Ya gitu terus. Gitu ya. Baik, Pak. Baik, makasih. Ya, bagaimana Bu Rani? Terima kasih Bu Dewi. Ya, sudah ada yang lain? Tidak ada. Mudah-mudahan nanti bab 1 bisa langsung dilanjutkan. Iya, itu berikutnya. Mudah-mudahan ini sudah menjadi pencerahan ya, Bu Rani. Iya, makasih. Iya, Bu. Makasih Pak Dokter. Iya, sama-sama. Untuk lanjutnya, adakah? Saya lihat dulu di chatting sudah tidak ada. Untuk raise hand juga tidak ada nih, Pak. Berarti cukup. Ya sudah. Selesai. Sudah ya? Iya. Oke, mungkin sebagai kata penutup, mungkin dari Pak Dano silakan sebelum kita ini. Ya, Bapak Ibu, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu atas kehadirannya dan semangatnya ya pada pelatihan yang tahap ketiga ini, Bapak Ibu. Kita tidak akan bisa apa-apa, ya tidak akan mempunyai hasil apa-apa jika kita tidak mengimplementasikan ya, tidak melaksanakan ilmu yang sudah kita miliki ya. Oleh karena itu mulai hari ini atau nanti ya setelah pembelajaran normal kembali ya mungkin setelah Lebaran ya, kita sama-sama lah mulai melaksanakan pembelajaran dan jangan lupa sambil melaksanakan kerja ya, melaksanakan tugas juga sambil melakukan penelitian tindakan kelas. Tetap semangat Bapak Ibu ya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum diakhiri kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Nah, siap, saya stop dulu. Silakan dibuka.
Nah, Oh, ternyata masih segar-segar tuh. banyak banget nih. Ini banyak banget ya. Silakan Bu Nani, Bu Pak Budi, Bu Yanti dengan Bu Ninu, Bu Rima, Bu Aini, Bu Hermana, silakan dibuka. Bu Arini. Ya, silakan Bu Nani. Saya hitung sampai 3 ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Slide 1. Oke. Ya, slide 2-nya. Ya, slide 2 Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, sudah Bu Dewi. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber juga Bapak Sudarno yang sudah dari awal sampai akhir tetap bersemangat memberikan petunjuk ya, pencerahan kepada kami, dan juga kepada para peserta yang hari ini ternyata masih tetap standby dan masih setia untuk dari awal sampai akhir mengikuti kegiatan ini. Saya mewakili pengurus yang bertugas menyampaikan mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun secara lisan yang baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kami pamit mundur. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Pak Darno. Terima kasih Terima kasih Pak Darno, Bu Dewi, terima kasih.